Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para ahli, para ulama, wabil khusus saudara dan jemaah Islam segenap jajaran pengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan masih kita ditetapkan di masjid ini untuk melanjutkan rutinitas talabul ilm atau ta'lim yang kita laksanakan tiap malam. Semua ini berkat ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan selalu bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk jelas takdirnya, marilah kita semangat perhatikan bersama-sama mawa'idul husna yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdullah Aslam. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah,
Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang Allah mempertemukan kita kembali pada saat ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan bersama-sama mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Beliau diutus oleh Allah adalah untuk membimbing kita ke jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi umat beliau yang mendapat keistimewaan dari Allah berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa di dalam kehidupan manusia ada kalanya orang itu menjadi orang yang suada, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Namun ada kalanya juga karena kurang bisa memanfaatkan karunia Allah menjadi orang yang asyqiya, yang mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita hidup di dalam kasih sayang Allah, kembali kepadanya, tetap mendapatkan kasih sayang Allah dengan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang suada, orang yang beruntung. Namun tentang masalah ini kami akan membawakan beberapa pandangan dari para ulama, yang mana beliau mempunyai pandangan berbeda-beda, bukan berarti bertentangan, tapi adalah saling melengkapi. Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan, min alamati sa'adati alal abdi, sebagai tanda bahwa seseorang ditakdirkan untuk menjadi orang yang beruntung oleh Allah, ialah di dalam hidupnya yang pertama adalah taisirut ta'ah alaihi. Di dalam hidupnya diberi kemudahan, diberi keringanan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan meringankan, tapi diberi keringanan, enteng menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap amal apapun yang mampu kita lakukan, dikatakan bahwa amal itu akan sempurna
Yang pertama, kalau kita segera melakukannya. Jangan kita menunda kalau kita mempunyai kesempatan untuk melakukan amal yang baik. Belum tentu setelah waktu itu berlalu kita mampu melakukannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita harus sadar semuanya membutuhkan ilmu. Amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah. La yakunu amalun makbulan illa kana fihi khaslatani. Amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali di dalam amal tadi ada dua hal. Yang pertama, amal tersebut shawaban, benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Untuk menyesuaikan amal kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tentunya dibutuhkan ilmu. Lah, untuk mendapatkan ilmu ini kita tidak bisa tinggal di rumah saja. Kita harus keluar. Satu contoh, kalau ada pengajian-pengajian, bagi kita yang sudah sepuh, tidak mungkin kita mau duduk di pondok, tidak mungkin kita mau di sekolah, maka kita harus meringankan langkah kita, menyisihkan waktu kita untuk kita hadir ke majelis-majelis ilmu. Disitulah kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu jika kita malas tidak mau mempelajari tata caranya. Wa kullu man ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, artinya asal-asalan, bisa jadi banyak kesalahannya yang menyebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus menyisihkan waktu-waktu kita. Kita harus mampu mengatasi diri kita sendiri. Kita harus lebih banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat di dalam menjalankan perintahnya dan juga taat di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, tandanya orang yang ditakdirkan menjadi orang yang baik oleh Allah ialah wa muwafaqatus sunnah fi af'alih. Dia banyak menyesuaikan amal perbuatannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering saya jelaskan bahwa sunnah yang diteladankan, diuswahkan oleh Rasulullah itu sudah sempurna, mencakup segala segi kehidupan sampai kepada masalah yang sangat sepele sekalipun, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umat beliau, apalagi di akhir zaman, kita harus berhati-hati, sebab sabda Rasulullah nanti di akhir zaman banyak dari umatnya melepas amalan-amalan sunnah itu seperti seseorang menanggalkan pakaiannya, seperti seseorang membuka bajunya. Ini adalah satu tamthil, misal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman nanti
banyak umatnya yang meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, maka marilah kita berusaha di dalam kita mengerjakan amal sampai bukan hanya di dalam masalah ibadah, bahkan di dalam masalah muamalah. Sehari-hari apapun yang kita kerjakan, di situ sudah ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah sangat kita butuhkan karena kita sadar bahwa amal-amal kita yang wajib banyak kekurangannya. Justru kekurangan itu nanti di akhirat dapat ditambal, dapat tertutup dengan amalan-amalan sunnah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu contoh, kita mau sholat, terus kita memakai siwak seperti ini. Ini nampaknya barang sepele siwak ini. Siwak ini dikatakan oleh Rasulullah, orang sholat pakai siwak dan tidak, itu fadilahnya 70 derajat. Sampai Rasulullah SAW mendekati ajal beliau masih memerlukan siwak ini. Dan siwak ini banyak fadilahnya. Insya Allah nanti apa fadilah dan manfaat siwak akan saya jelaskan pada pengajian berikut. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebagian orang yang modern mengatakan itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan pakai sikat. Ya kalau di kamar mandi kita pakai sikat. Masa kalau kita ke masjid mau sholat kita mau bawa sikat gigi, kan tidak mungkin. Tapi yang paling baik adalah memakai siwak dari kayu arak yang memang itu dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita peduli kepada sunnah-sunnah Nabi, berarti Rasulullah ada di hati kita. Berarti Rasulullah ada di pikiran kita. Berarti Rasulullah ada di amaliyah dan perbuatan kita. Satu wasilah yang paling cepat untuk menyampaikan kita kepada Allah adalah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu yang ketiga menurut Imam As-Satibi, tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan ialah wasuhbatuhu ahlus salat. Kawan-kawannya, pergaulannya dengan orang-orang yang baik. Memang para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya manusia, bahkan burung saja atau hayawan itu selalu berkumpul dengan kelompoknya. Satu contoh, burung terkuku, ya dengan burung terkuku. Burung dara dengan burung dara. Atau burung-burung yang lain, jalak, itu semuanya berkelompok dengan kelompoknya sendiri. Hayawan juga demikian. Oleh karena itu, kita di dalam hidup ini harus lebih banyak mendekat kepada orang-orang yang saleh. Sebab
orang yang dekat dengan orang yang saleh, mendekat kepada para ulama, para kiai, ini akan memberikan dampak yang baik dan positif untuk diri kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendekat kepada orang yang berdagang terasi seandainya, walaupun kita tidak membeli terasi, paling tidak kita mendapatkan baunya. Kita dekat dengan orang yang sedang berdagang minyak wangi seumpama, walaupun kita tidak membeli, tapi paling tidak kita mendapatkan wanginya. Demikian juga pergaulan dengan orang-orang yang saleh, minimal kalau satu saat kita melakukan kesalahan, maka orang yang soleh tadi akan menasehati kita. Paling tidak kita bisa melihat tingkah laku, amal perbuatan orang yang soleh tadi yang bisa kita jadikan contoh, menjadikan cermin bagi kita untuk kita mengikuti tingkah laku dan amal perbuatannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka besok di akhirat kita akan dikumpulkan dengan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan seseorang oleh Allah nanti di akhirat dengan siapa yang ia cintai dalam kehidupannya di dunia ini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau kita dekat dengan orang yang baik, walaupun orang yang baik tadi tidak menasehati kita, paling tidak kita sudah bisa mendapatkan manfaat ketika kita melihat mereka, melihat wajah mereka, maka ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bertemu dengan seseorang, ketika bertemu dengan orang itu kita langsung hati kita, pikiran kita ingat kepada Allah, itu tanda orang tersebut adalah orang yang baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keempat, menurut Imam Asy-Syatibi, orang yang baik ialah baik akhlaknya terhadap sesama. Nah, sekarang para bapak dan saudara-saudara sekalian, tentang akhlak al-karimah, akhlak yang baik ini selain perlu kita miliki, wajib bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Sebab saat sekarang ini karena pengaruh yang sangat banyak, apakah karena kemampuan finansial atau juga karena HP atau juga karena pergaulan, maka akhlak ini sudah mulai tergusur. Sudah banyak generasi muda yang tidak pandai menghormati sesepuhnya. Sudah banyak seorang murid yang kurang menghargai gurunya. Sudah banyak anak yang kurang taat dan patuh dan kurang berbakti kepada ayah dan ibunya. Karena apa? Maka yang pertama akan hilang dari umat ini di akhir zaman, katanya Rasulullah, adalah akhlak. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk
mengarahkan dan mendidik anak-anak kita. Paling tidak kita selalu memberikan nasihat. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, harus mengucapkan salam terlebih dahulu atau menghormati dan lain sebagainya. Kalau kita lihat para ulama utama yang dari Yaman, dari Makkah atau dari yang lain itu, kita lihat Masya Allah, mereka masih lekat dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu Rasulullah sedang mengimami salat. Sayyidina Ali berangkat ke masjid, di depannya ada orang yang sepuh. Bahkan orang itu kalau saya tidak salah adalah non-muslim. Tapi karena orang tadi lebih tua, maka Sayyidina Ali tidak mau mendahului, mengikuti di belakangnya. Rasulullah tahu, Rasulullah memanjangkan rukuknya. Nah, ini adalah satu bukti tuntunan bahwa kita harus pandai menghormati sesepuh kita. Dan kita sebagai orang tua juga harus menyayangi yang muda, terutama anak-anak kita. Jangan kita hanya mikirkan anak kita sendiri, bahkan anak-anak kaum muslimin. Nah, ini juga kalau kita kebetulan mengetahui dia melakukan hal yang tidak baik, alangkah baiknya kalau kita menasehatinya dengan baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, utamanya anak-anak kita yang masih umur 7 sampai 10 tahun, 11, 12. Ini biasanya mereka senang bermain. Memang kita pernah juga jadi anak-anak. Jangan kita halangi mereka bermain, tapi harus kita atur waktunya. Satu contoh, kalau waktu bermain lalu ada adzan, maka kita suruh dia berhenti dulu. Kita didik mereka sebagaimana supaya dia bisa sholat. Jangan sampai kita tidak peduli anak kita sholat atau tidak, kita biarkan. Ini yang dosa nanti siapa di hadapan Allah. Sedangkan menurut Rasulullah, muru auladakum bis-shalah, perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Dan diperintah untuk dikutik, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan ketika sudah berumur 10 tahun. Nah, ini perlu perhatian dari kita semua. Jangan sampai kita membiarkan, merasa enteng anak-anak kita tidak sholat, kita biarkan. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketika main di waktu malam, anak-anak kita harus kita batasi. Kalau sudah jam 8 kok belum pulang, dicari, suruh pulang. Jangan biarkan mereka tidak tidur, hanya main sampai larut malam. Satu, mengganggu tetangga atau sesepuh yang mungkin tadi siang bekerja dengan berat ingin istirahat. Yang kedua, kalau dia tidurnya malam, bangunnya jam berapa? Lalu sholat subuh apa tidak anak-anak kita? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jangan kita biarkan anak-anak kita sholat subuh jam 6 atau jam setengah 7.
Atau kadang-kadang tidak sholat kita biarkan. Ini jangan sampai terjadi. Karena akibatnya kita yang akan menanggung di hadapan Allah. Sebab anak-anak itu masih di dalam pendidikan kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari anak-anak kita, kalau kita bangun mau sholat subuh, alangkah baiknya kalau dia juga kita bangunkan, kita ajak. Jangan sampai sekarang ini sudah mulai terjadi majelis-majelis taklim, masjid-masjid. Kalau diadakan pengajian itu yang hadir hanya yang tua-tua. Termasuk sekarang di masjid kita. Mana generasi muda kita? Kemana mereka saat ini? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya ada di hati para bapak dan saudara-saudara sekalian. Bahkan kadang-kadang di waktu pengajian kita biarkan anak-anak kita main, tidak mendengarkan. Bahkan kadang-kadang yang tua ketika diadakan pengajian mereka jagongan sendiri, omong-omongan sendiri. Ini satu hal yang kurang baik, yang akan dicontoh oleh generasi muda kita. Maka marilah kita sebagai generasi tua, kalau ada majelis pengajian, kita harus ringan, hadir, memanfaatkan waktu. Karena waktu yang kita manfaatkan untuk hal seperti itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang pertama yang akan hilang dari umat ini adalah akhlak. Sekarang saja coba lihat, kalau zaman dahulu, kalau ada orang tua duduk, anak-anak liwat, kalau dia orang Madura mengatakan pangaporah atau gelenun. Kalau orang Jawa bilang nyuwun sewu. Tapi sekarang sudah tidak. Bahkan masuk ke kampung-kampung, walaupun ada orang tua duduk, dia tetap naik dengan kendaraannya, tidak turun kalau tidak sampai di depan rumah. Seandainya tidak turun pun tidak apa, kalau masih dia ada rasa menghormat kepada orang yang lebih tua. Nah, ini sekarang sudah mulai pudar. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menurut Imam Asy-Syatibi, badlul ma'ruf lil khalq, yaitu kita berbuat baik kepada makhluknya Allah. Kalau dikatakan makhluk di sini bukan hanya manusia, dan juga kalau manusia bukan hanya termasuk orang yang muslim, bahkan ke orang non muslim pun kita juga harus menunjukkan akhlak Islam itu mulia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang di antara kita kalau ada orang non muslim itu kita anggap remeh, jangan. Sebab Islam mempunyai tuntunan akhlak tersendiri. Atau kadang-kadang ngambil punyanya orang, gak beno wong tutuk wong Islam ai. Kita ngambil hak orang tanpa izinnya, tanpa keikhlasannya, tetap hukumnya haram siapapun. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, juga terhadap hayawan kita juga harus mempunyai rasa kasih sayang. Hal seperti ini pernah kita mendengar, sering kita mendengar bahwa ada seorang wanita, yang wanita tadi adalah orang yang kurang baik.
Satu ketika dia dalam kehausan, ada seorang laki-laki, dia berjalan di padang pasir, lalu dia kehausan, dia cari sumur, dia kebetulan mendapatkan sumur, dia ngambil air, dia minum. Tidak seberapa setelah minum, dia berjalan melanjutkan perjalanannya. Ternyata dia melihat ada seekor anjing, yang mana anjing tadi dari hausnya sampai menjilat-jilat batu. Lalu orang tadi berpikir ketika melihat anjing tadi kehausan, oh, anjing ini kehausan seperti aku tadi. Melihat keadaan itu, orang tadi merasa kasihan. Dia balik ke sumur tadi karena dia tidak membawa tempat. Sepatunya dibuka, diisi dengan air, dan air yang ada di sepatu tadi dia berikan minum kepada anjing. Karena dia mempunyai kasih sayang kepada seekor anjing, berkat kasih sayangnya, rasa rahmah yang ada di hatinya, orang tadi dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang wanita yang mengurung kucing sampai kucing tadi kelaparan dan mati, maka sebab dia tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka dia dimasukkan ke nerakanya Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan diceritakan ketika Al-Imam Al-Ghazali, dia dikatakan ketika beliau menulis, kalau zaman dahulu tidak ada pulpen seperti sekarang, yang dulu itu pakai pen celup katanya orang sekarang, ada mangsi tempatnya. Nah, ketika dia mau nulis, mencelupkan penanya ke tinta. Ketika dia mau menulis, ada seekor lalat hinggap di penanya. Lalat tadi menghisap tinta yang ada di pena Imam Ghazali. Imam Ghazali menunggu, tidak jadi menulis, dia menunggu sampai lalat tadi kenyang. Berkat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan manusia, kalau kita berikan kebaikan, itu akan besar manfaatnya. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah mendengar ada rintihan. Oleh Rasulullah dicari, ternyata yang merintih tadi adalah seekor rusa betina yang diikat. Dia baru ditangkap oleh seorang badui. Orang badui tadi sedang kecapean tidur di dekatnya. Si rusa tadi, subhanallah, yantiku bilisanil fasih, matur kepada Nabi Muhammad dengan nada yang fasih. Dia minta untuk dilepaskan karena dia masih baru melahirkan anak, dan anaknya sudah 2 hari tidak disusui. Dia rusa tadi minta kepada Rasulullah supaya dilepas barang sebentar. Katanya Rasulullah, saya tidak berani, kamu sudah milik orang. Dia bilang, ya Rasulullah, tidak, tolong, anak saya ada di sebelah gunung, dan saya berjanji setelah saya menyusui anak saya akan kembali. Maka karena kasihan Rasulullah, maka tadi dilepas, dia yang menjadi jaminan. Ditunggu, setelah agak lama ternyata rusa tadi balik beneran. Datang setelah selesai menyusui anaknya,
dia datang memenuhi janjinya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berbincang dengan si rusa tadi, orang Badui yang menangkap tadi bangun. Lalu dia bertanya, ada apa ya Rasulullah? Diceritakan oleh Rasulullah apa yang terjadi. Maka si Badui tadi akhirnya menghadiahkan rusa tadi kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah dibebaskan. Karena dia dibebaskan oleh Rasulullah, maka rusa tadi apa? Yashhadu birrisalah, membaca syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuat baik kepada apapun mempunyai nilai yang tinggi, sebab yang dinilai oleh Allah adanya rahmat yang ada di hati seseorang yang berbuat baik walaupun kepada binatang sekalipun. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu 5 menit. Saya kira apa yang saya uraikan tentang masalah alamatus sa'adah ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi di sini ada 7, dan nanti supaya kita lebih memahami lagi akan saya sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jauzi di dalam kitab Al-Fawaid. Beliau juga menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang sa'adah. Bahkan juga nanti ada ulama lain yang memberikan komentar tentang tanda-tanda orang yang sa'adah. Insyaallah nanti akan kami lanjutkan satu persatu. Mudah-mudahan menjadi cermin bagi kita dan memberikan satu dorongan ke batin kita untuk kita lebih taat kepada Allah, untuk lebih perhati kepada sunnah Rasulullah, untuk lebih dekat dengan orang-orang yang saleh, dan kita mulai memperbaiki tata krama kita sendiri walaupun kita sudah tua. Apa yang kurang baik mari kita perbaiki, dan kita berbuat baik kepada apapun dari makhluk Allah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, melembutkan hati kita dan mencerahkan pikiran kita, dan menjadikan kita mempunyai kasih sayang hati yang penuh dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan kami lanjutkan pada pengajian berikut. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita merenung sejenak. Mari kita ingat-ingat, kita ingat kepada kedua orang tua kita. Kalau beliau sudah lama berada di alam barzah, usahakan hadirkan wajahnya di hati kita. Kalau tidak, kita harus hati kita rahmah, mempunyai belas kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Mari kita sadari, kita lahir menjadi manusia adalah karena sentuhan kasih sayang dari ayah dan ibu kita. Ibu kita sangat menyayangi kita lebih dari dirinya sendiri. Ayah kita demikian juga. Tapi apa balasan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita? Tentunya tidak ada satu cara untuk kita membalas budi kedua orang tua, tidak mungkin. Tetapi paling tidak marilah kita jangan menjadi anak yang melupakan orang tua kita.
yang tidak ada sambungan antara kita dengan ayah dan ibu kita, seakan-akan kita tidak punya orang tua. Jangan sampai seperti itu. Kapanpun, dimanapun kita berdoa kepada Allah, bagaimana supaya batin dan pikiran kita ingat kepada ayah dan ibu kita. Sebagaimana kita mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah, sedemikian itu juga kita mengharapkan untuk ayah dan ibu kita. Maka jangan sampai kita lupakan mereka. Mereka menunggu dan mengharap. Maka jangan kita kecewakan ayah dan ibu kita. Dan mari kita perbaiki tingkah laku dan amal perbuatan kita. Karena apa yang kita lakukan di atas dunia ini ditunjukkan kepada kedua orang tua kita. Mereka akan senang ketika kita berbuat baik. Tapi mereka akan susah ketika ditunjukkan perbuatan kita tidak baik. Maka mari di majelis ini kita yakin bapak, ayah dan ibu kita saat ini senang melihat kita duduk di masjid. Kita ingat kepada beliau. Bahkan kita saat ini mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita di alam barzakh sana diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Semoga kubur itu menjadi seperti seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita diterima amal baiknya oleh Allah. Dosa-dosanya semoga diampuni oleh Allah berkat doa dari anak-anaknya dan berkat doa dari sesama mukmin. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita ketika di yaumil mahsyar mendapat naungan dari naungan Allah. Ketika di yaumil hisab dihisab dengan mudah. Ketika ditimbang amalnya semoga lebih banyak amal baiknya. Ketika di siratal mustaqim semoga diberi kemudahan oleh Allah. Dan ketika terakhir ayah dan ibu kita semoga dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurganya. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita seiman yang sudah lama berada di alam barzakh, di alam kubur, di alam penantian, namun dilupakan oleh sanak keluarganya, dilupakan oleh anak cucunya. Maka mari kita jangan lupakan mereka. Kita mohon kepada Allah untuk mereka, semoga mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Mungkin Bapak bertanya di hatinya, kenapa sih kok kita diajak mendoakan saudara-saudara kita seiman? Ini jumlahnya bukan sedikit, dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Orang yang mendoakan saudaranya seiman, dia mendapatkan kebaikan sejumlah orang yang ia doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah untuk diri kita, anak kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Saat ini zaman sudah akhir, maksiat tidak usah kita cari, ada di rumah kita. Juga godaan-godaan duniawi sangat banyak. Maka mari kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita,
semoga masih menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan kita berharap terakhir ketika kita kembali kepada Allah, semoga kita semua ditakdirkan kembali membawa iman, kembali membawa Islam, menjadi hamba Allah dari dunia sampai di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah semoga apa yang kita harapkan tadi, juga hajat-hajat kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengetuk pintu Allah, dengan kita menyebut asmanya, semoga kita mendapatkan nadrah rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujid, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir,
Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Untuk berikutnya saya mengharap dari bapak-bapak ketika membaca Asmaul Husna itu dikeraskan suaranya. Jadi kita menyebut nama Allah itu kita keraskan. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.